Banyak yang bilang dia adalah calo bis di Terminal Tirtonadi. Ternyata terbukti orang yang menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM yang bernama Mulyono itu adalah calo tiket bus, kata orang yang satu ini. Aduh. Memang kalau kita mau ngikutin pola-pola orang yang seperti ini, ya susah gitu ya kan. Nah ini dia Pak Mulyono yang dibilang sebagai calo tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal. Ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini gitu begitu dilihatkan foto. Karena memang mereka lagi fitnah-fitnah aja. Pak, yang ini katanya calo, tidak pernah sama sekali. Mengakunya dia kerja di terminal. Itu Bapak tahu informasinya dari mana, Pak? Nggak tahu juga. Yang aku kalau ngasih tahu ini calo di terminal gitu. Ya tidak tahu, cuma saya di kiriman kemarin ada saya baca di HP. Itu aja. Pak Taufik tadi datang ke sini, cuma itu aja cuma. Oh, tadi Bapak juga sudah sempat didatangi Pak M Taufik, Iya, pengacara itu. Juga tanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang reuni Fakultas Kehutanan UGM yang digelar beberapa hari lalu dan dihadiri oleh Jokowi gitu ya, sebagai mantan presiden dan juga alumnus UGM gitu ya. Nah, yang menarik adalah seperti yang sudah kita saksikan di konten-konten sebelumnya maupun konten-konten lain yang sedang viral saat ini ya kan. Saat ini kubu Panci CS sedang menggiring opini bahwa reuni yang diselenggarakan oleh Fakultas Kehutanan UGM tersebut itu adalah abal-abal ya kan, settingan dan lain sebagainya. Bahkan salah satu rekan Pak Jokowi yang bernama Mulyono dianggap sebagai calo tiket bus terminal Tirtonadi. Ada aja. Tetapi teman-teman ya, tuduhan tersebut sekarang sudah rungkat ya. Fitnahannya hanya bertahan sehari saja ya. Hari berikutnya sudah rungkat hingga akar-akarnya. Ini kenapa? Ya gara-gara Partai Biru asal pilih orang dalam menggiring opini ijazah palsu Jokowi. Jadinya mereka ini kalau bikin isu dan penggiringan opini ya kayak anak TK dan PAUD. Mudah sekali dipatahkan. Ya masa gitu loh bikin isu Mulyono adalah calo tiket bus. Apa nggak ada isu yang lebih paten lagi gitu loh? Kalau bikin isu itu yang paten lah, biar sulit dipatahkan gitu loh. Ini mah bukan hanya patah, bukan hanya mudah dipatahkan ya kan, tapi mudah dirungkatkan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Apakah ini benar dia calo bis? Apakah ini benar lulusan UGM yang hadir di reuni UGM Joko Widodo? Banyak yang bilang dia adalah calo bis di Terminal Tirtonadi.
Coba bayangin ya kan, anak SD aja ya kan, kalau TK masih belum mampu, anak SD yang baru belajar ilmu editing ya kan, editing Photoshop ya, jadi rekayasa video, rekayasa foto ya kan, yang tidak menggunakan AI. Kalau AI itu kan sangat halus sekali ya, sangat sangat halus gitu ya, smooth gitulah hasilnya. Tapi kalau diedit secara manual, ya gini jadinya, coba tuh tengok gitu. Calo tiketnya itu editan itu yang dilingkarin warna merah itu. Aduh, masih belajaran ini yang edit, ya kan? Kalau ngedit itu yang sungguhan lah, ya. Belajar dulu minimal gitu loh. Kalau nggak bisa ngedit, ya udah keserahkan aja sama AI. Aduh, lanjut. Ini kita sedang berada di nah ini dia Pak Mulyono yang dibilang sebagai calo tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal. Ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini gitu begitu dilihatkan foto. Karena memang mereka lagi fitnah aja. Inilah dia Pak Mulyono. Pak Mulyono mungkin bisa menjelaskan sedikit begitu selesai kuliah jadi mana gitu dulu. Saya selesai kuliah tuh langsung di Pulau Mentawai ya. Setelah dari Mentawai ya keliling lah sampai Maluku, Sulawesi, Papua itu, terus terakhir di Jambi. Tapi tidak pernah Pak jadi calo tiket. Izin Pak. Kalau beli tiket pernah Pak. Ya, coba bayangin ya kan. Nggak usah saya bantah apakah Mulyono itu calo tiket bus ataukah tidak, itu tengok itu ya kan. Mulyono itu bukan ada di Solo domisilinya gitu loh. Jadi kalau mau bikin isu yang paten itu gimana Bang? Ya pikir dulu ya kan, yang kira-kira itu nggak mudah diungkap. Kalau memang potensi diungkapnya tinggi, minimal gitu loh. Estimasi bisa diungkap dalam waktu 2 tahun kemudian gitu ya kan, isu sudah berlalu ya kan, kasus sudah selesai. Tapi kalau bikin isu sekarang tapi 1 jam kemudian bisa dipatahkan, ya nggak usah dibikin gitu loh. Itu namanya menggali kuburan sendiri gitu. Mulyono ini memang benar-benar alumnus Fakultas Kehutanan UGM, ada datanya. Kok bisa dikatain calo tiket bus terminal Tirtonadi itu loh. Aduh. Lanjut. Pak, yang katanya calo, tidak pernah sama sekali. Cuma akunya dia kerja di terminal. Itu Bapak tahu informasinya dari mana Pak? Nggak tahu juga. Yang aku kalau ngasih tahu ini calo di terminal gitu. Ya tidak tahu, cuma saya di kiriman kemarin ada saya baca di HP. Pak Taufik datang ke sini, cuma itu aja cuma. Oh, tadi Bapak juga sudah sempat didatangi Pak M Taufik, Iya, pengacara itu. Juga tanya hal yang sama. Kalau di sini memang ada namanya Wakidi atau Mukidi. Nek Wakidi boten enten. Kalau Mukidi atau Mulyono gitu? Boten enten. Enggak ada. Masalahnya saya di sini kan termasuk udah orang lama. Jadi kita kan kenal. Mulyono kan kenal. Kenal lah ya. Kalau ada orang baru pasti tahu ya Pak ya. Kalau sekarang memang di sini udah nggak ada calo atau seperti apa toh Pak? Tidak ada calo di sini. Baru aja ada calo positif. Baru-baru ini atau sudah lama Pak? Di tertiban nggak ada calo itu? Udah lama. Udah lama ya? Udah lama. Kan sih kan ada organisasinya, komunitasnya kan ada. Ada kabar ini namanya Wakidi calo di sini, responnya Bapak seperti apa? Ya tidak ada responnya mana apa-apa ya, cuma itu aja. Pokoknya kalau di sini nggak ada. Di timur maupun di barat. Pak Sahid. Di sini kerjanya sebagai apa Pak? Agen belum ya. Sejak tahun berapa Pak? Tahun 70-an. Pak, pernah lihat orang ini mboten Pak? Kalau belum pernah Pak. Kalau calo atau pegawai agen bis yang namanya Wakidi atau Mulyono ada enggak Pak di terminal ini Pak?
banyak saya nggak tahu. Tapi kalau orang ini belum pernah lihat. Tapi yang namanya wakif di Mukib itu ada nggak? Kurang tahu saya. Aktif tidak tahu saya. Belum pernah dengar. Belum pernah. Ayo rendah. Pak, kalau ada kabar katanya itu calo di sini itu responnya dari agen seperti apa? Ada kabar-kabar Kan baru. nyangkut-nyangkut Pak Agen Jokowi. itu terdaftar mas. ABC sampai berapa tuh namanya tahu semua, tapi kalau yang aktif di ini Tapi kalau calo di terminal itu apa ada, Pak? dua aja memang yang tidak pakai apa Seragam itu ada. Itu ya, tapi yang tidak tahu namanya. itu tahun berapa, Pak? Waktu masih ada, Pak? Ya sekitar 83. Oh, tahun-tahun 80-an ya. Kalau yang sekarang beberapa tahun ini udah enggak ada. Udah lama maksudnya di sini semua. Iya, iya, iya. Saya ini pernah dari kebetulan sampai sini enggak. Ya, sudah kita saksikan bareng-bareng ya pernyataan salah satu calo senior yang berada di terminal bus Tirtonadi Solo, ya kan? Iya, nggak ada itu. Nggak pernah kenal. Kalau kemarin ada isu yang mengatakan saya pernah ngelihat orang itu tahun 90-an, kan kemarin sudah saya sampaikan. Mengingat seseorang tahun 90-an pernah bertemu, coba bayangin ya, ingatan orang ini sehebat apa begitu loh. Tahun 90-an itu bukan satu bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang lalu. Tahun 90-an, apalagi 90-an awal, itu 30-an tahun yang lalu. Saya aja nih, ya kan, yang belum tua-tua amat. Ya saya kemungkinan besar tidak akan bisa mengingat orang yang saya temui di tahun 90-an, apalagi sekedar bertemu sekali 2 kali. Kecuali adalah saudara saya atau orang-orang yang sering saya kenal atau tetangga saya gitu loh. Iya kan, iya udah terbukti nggak ada tuh yang namanya Mulyono calo tiket di terminal bus Tirtonadi Solo. Itu mah tuduhan-tuduhan murahan yang dibikin oleh si golongan Panji CS itu ya. Lanjut. Ternyata terbukti orang yang menghadiri reuni Fakultas Kehutanan UGM yang bernama Mulyono itu adalah calo tiket bus. Kata orang yang satu ini. Aduh. Memang kalau kita mau ngikutin pola-pola orang yang seperti ini, ya susah gitu ya kan. Lapor forensik udah ngomong mereka gak percaya. Tiba-tiba bilang sudah ngelaporin ke dunia internasional lah. Laporin ke Presiden Donald Trump gitu kan. Ya memang susah kalau ngikutin pola yang ingin mereka mau gitu ya. Kita dengerin dulu deh apa kata Pak Mulyono terkait berita yang beredar hari ini di media sosial mengenai dirinya dituduh sebagai calo tiket. Ini dia videonya. Pak Mulyono yang dibilang sebagai calo tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal. Ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini gitu begitu dilihatkan foto. Karena memang mereka lagi fitnah-fitnah. Ya Allah, sebegitunya Anda ya. Gerombolan ya. Bagaimana Anda bisa menciptakan fitnah sebegitu luar biasanya kepada seseorang dituduh calo tiket bus? Bayangkan coba. Luar biasa memang mereka memainkan drama ini gitu ya. Luar biasa. Tapi jangan lupa sadar, oke? Dokter Mangkrak sebut Mulyono ngaku teman kuliah Jokowi adalah Wakidi, calo di terminal Tirtonadi. Ya coba bayangin ya kan. Hoaxnya kejauhan gitu loh. Aduh, katanya Mulyono ngaku teman kuliah Jokowi adalah Wakidi. Maksudnya gimana gitu loh. Wakidi ya Wakidi, ya kan, Mulyono ya Mulyono. Janganlah kau itu menuduh-nuduh orang gitu loh. Ini fitnah ini namanya, ya kan. Kok Mulyono disebut Wakidi dan ini si dokter Mangkrak ini, ya kan. Si dokter Mangkrak ini cuma ikut-ikutan. Jadi memang gimana ya, orang-orang yang menuduh ijazah Jokowi palsu ini sebetulnya adalah orang-orang yang secara logika itu
sebetulnya intelektualnya itu di bawah rata-rata gitu loh. Ya coba bayangin ya kan. Yang menuduh Mulyono ini adalah Wakidi dan merupakan calo tiket di Terminal Tirtonadi, ini kan seorang pengacara yang berada di Solo itu kan. Lah, hubungannya dengan Dokter Mangkrak ini apa? Dokter Mangkrak tidak mengetahui, tapi dia langsung ngomong. Coba bayangin, orang bodoh katanya salah satu netizen, ya, adalah orang yang mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia ketahui dengan pasti. Wah. Aduh, tiba-tipu. Lanjut. Ini siapa ini ya? Terbongkar. Peserta reuni abal-abal. Astagfirullah. Saya juga nggak yakin ini adalah gambar atau video yang diambil di Terminal Tirtonadi. Kenapa? Karena calo tiket di Tirtonadi tadi yang senior udah mengatakan nggak kenal itu, nggak pernah ketemu, ya kan? Iyalah. Nah, lah ini tiba-tiba ada video seperti itu dan seolah-olah itu disama-samakan, inilah Mulyono yang bernama Wakidi. Nah, sementara di di Terminal Tirtonadi nggak ada itu namanya Wakidi, ya kan? Dan juga tidak ada Mulyono. Nah, kemudian ini fotonya siapa ini? Ini gambar diambil di mana? Jangan-jangan di Jakarta. Coba cek ini. Ini jangan-jangan ini adalah salah satu terminal di Jakarta. Aduh, lanjut. Pak Jokowi ini ada yang namanya Mulyono asli, Bapak. Jangan nambah masalah lagi. Udah Hari Mulyono dimasalahin, almarhum, dia tambah lagi. Nah, tuh, lihat tuh. Bener-bener namanya Mulyono asli. Dan Pak Jokowi pasti ingat kok dengan Mulyono itu. Walaupun tidak akrab, ya kan? Tidak akrab gimana? Ya karena memang waktu berpisahnya sudah lama. Mungkin dulu masih kuliah ya akrab ya. Atau beberapa tahun setelah lulus ketika si Mulyono ini masih berada di Jogja atau di Solo. Mungkin ya akrab, tapi kan Mulyono tadi sudah kita saksikan bareng-bareng. Dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, ya kan? Karena mungkin dia mengembara gitu ya, merantau. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, udahlah, jangan keras-keras. Ini bikin nambah masalah. Tetapi yang jelas Mulyono memang tercatat sebagai salah satu alumni Fakultas Kehutanan angkatan tahun 80 ya, dan lulus tahun 86. Seingat saya Mulyono itu tadi kemarin mengatakan tahun 86 lulusnya. Jadi lebih lambat daripada Pak Jokowi. Pak Jokowi itu lulus tahun 85, Mulyono tahun setelah itu. Tetapi masuknya bareng. Kok lulusnya beda? Ya iyalah, kita sama-sama masuk di tahun 80 misalnya. Belum tentu lulusnya bareng. Emangnya sekolah dasar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.